Iya, Pak. Masih ada waktu panitia ya, mungkin masih bisa satu lagi. Oh sudah ada ya Bu Septiana ya. Silakan panitia. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Silakan Bu, Halo? sudah terdengar. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Moderator, Pak Surono, di mana sudah memberi saya kesempatan untuk apa ya Pak namanya, bisa juga seperti Pak Andara ya, sedikit curhat. Curhat juga ya Bu. Lalu seperti ini tertuju pada Bu Nur Aziza, Bu. Ini kali kedua saya maksudnya bertemu dengan Bu Nur Aziza. Yang pertama kemarin di Serpong ya Bu ya, saat pertemuan ada apa namanya Badan BPSDM Kementerian Pertanian. Nah kebetulan saya jadi salah satu widya suara di salah satu UPT Kementan, Ibu, yang kemarin sempat ngikut saat Ibu mengajar terkait dengan IT ya Bu ya. Oke, yang pertama, saya melihat Bu Nur Aziza ini apa ya, widya suara inspiratif. Yang pertama ya, luar biasa lah kalau saya lihatnya, multi talent sebagai widya suara, juga sebagai tim kerja di apa Kemenpo ya, gitu. Ibu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, bagaimana sih atau saya ingin Ibu sharing tentang tips dan triknya bagaimana memanage tim kerja Bu Aziza yang bisa dikatakan nggak begitu banyak ya. Orangnya hanya beberapa PNS dan CPNS sehingga semua pekerjaan yang banyak itu bisa tercover. Itu. Yang saya tahu kan agak sulit ya Bu ya untuk memanage orang-orang apalagi yang PNS sudah lama nih. Karena jargonnya widya suara itu punya jabatan tapi nggak punya kuasa bahasanya ya. Jadi saya ingin tahu trik atau tips yang bisa Ibu berikan agar apa namanya tim kerja Ibu bisa berjalan. Lalu yang kedua, apa namanya, sama sebenarnya kondisinya seperti yang diutarakan Pak Andara. Di kita pun masih sangat sulit ya kondisi kerjanya seperti itu, Bu. Tapi berjalannya waktu, semoga kedepannya nanti bisa kita adopsi dengan banyak sekali model-model yang sudah berhasil gitu ya, yang sudah diterapkan seperti yang dijelaskan Bapak Pemateri 1, sudah ada beberapa role model tentang tata laksana kinerja yang sudah diterapkan oleh teman-teman Kominfo. Kita sih berharap juga itu bisa segera diterapkan di Kementerian Pertanian, khususnya di UPT-UPT di daerah seperti kami. Mungkin itu saja Bu Aziza. Terima kasih Pak Surono atas waktunya. Saya akhiri. Oke Bu Septiana. Ya silakan Bu Sisi langsung. Iya Bu Septiana ya dari Lampung ya. Ya baik, makasih Bu Septiana. Jadi memang waktu pertama kali gitu ya jadi koordinator di Juli 2021 itu baru pertama kali Pak. Ini frankly speaking aja gitu ya Pak ya. Akhir tahun tuh darah tinggi saya Pak. Itu darah tinggi akhir tahun gitu ya. Karena diberikan tim yang default ya, default gitu kan. Terus akhirnya saya, waduh kalau begini kita susah nih gitu kan. Nah tahun 2022 dengan untuk menyelesaikan latsar yang 29 angkatan, komunikasi dengan pimpinan bahwa saya butuh CPNS yang memang alhamdulillah waktu itu di tempat kami ada 14 gitu ya CPNS. Wah awalnya cuma dikasih 2 gitu ya, waduh nggak bisa Pak, saya udah langsung kita komunikasi sama pimpinan, dikasih 4 alhamdulillah gitu ya. Nah untuk 4 ini saya tahu ini anak bagaimana dan alhamdulillah ya saya udah pernah ikut pelatihan coach, coaching, certified coach, jadi bagaimana menggali potensi-potensi anak-anak ini gitu ya, itu bisa saya berdayakan, jadi memang bagaimana kita menggali potensinya, bahkan PKTBT anak CPNS yang berada di bidang manajerial di tim kerja saya, itu pertama kali saya suruh ikut serta pelatihan bahasa Inggris. Jadi karena saya tahu ini ke depan bahasa Inggris ini sangat dibutuhkan, jadi pengembangan kompetensi mereka diangkat gitu ya, itu sangat menyenangkan bagi anak-anak sekarang gitu ya, menyenangkan gitu pengembangan kompetensi mereka kita kasih kesempatan
kemudian juga kita kasih kepercayaan kepada mereka, kita kasih motivasi, dan saya yakin Bapak Ibu ini media suara hebat gitu ya, di kelas udah biasa ngasih motivasi gitu ya kepada para peserta didik. Nah itu yang saya terapkan gitu ya, yang saya terapkan di kelas bagaimana memanage para peserta pelatihan gitu ya, agar mereka bisa berdaya, itu saya terapkan di tim kerja saya seperti itu. Jadi ya itu sisi, dan satu lagi sih Pak, ketika saya diberikan CPNS 4 itu juga saya langsung coba kalian coba deh ikutin tes gitu ya, tes DISC. Jadi saya pengen tahu nih karakter mereka juga di awal DISC, dengan tes DISC dominan, influence, steadiness dan consciousness, yang mana nih anak-anak ini gitu. Jadi saya udah tahu, oh ternyata ini walaupun tidak 100% akurat, tapi bisa menjadi bahan pertimbangan saya ketika memberikan si A cocok di persuratan, ini cocok untuk urusan bantu di Excel, keuangan teliti orangnya. Jadi saya menerapkan itu juga, menerapkan untuk tim saya itu saya menerapkan asesmen karakter di kecil-kecilan gitu. Kebetulan alhamdulillah satu tim dengan saya juga Widya Suara ahli muda itu ya, seorang sarjana psikologi gitu ya. Jadi kita benar, saya sangat terbantu dengan tim yang sangat support itu. Seperti itu Bu. Ya. Jadi tadi kalau kita psikopotensinya memang sudah diketahui dulu ya oleh Bu Azizah ya. Jadi bisa menempatkan the right man, the right place. Gitu ya. Tapi ini frankly speaking ya, ketika menarik 4 itu saya cap-cip Pak. Nggak ngelihat sebenarnya latar belakang S1-nya kuliahnya di mana, kemudian S2 apakah di S2, dan ternyata ada yang S2 gitu. Saya tahu setelah masuk saya. Cuma memang saya petakan setelah bergabung di saya. Awalnya saya cap-cip Bu, yang penting dapat dulu nih gitu kan. Itu kan biasa kalau di lingkungan kerja tuh ini apa ya, tarik-tarikan nih, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Kalau saya udahlah yang penting kasih 4 siapa aja gitu ya, saya terima, apapun saya terima. Tapi kuncinya tadi pengembangan ya. Kuncinya pengembangan, saya terima. Jadi saya nggak tahu tuh background mereka awalnya seperti apa, saya terima dulu gitu. Setelah itu saya petakan karakternya, saya lakukan assessment karakter kecil-kecilan sehingga saya tahu ketika memberikan tugas kepada si A cocoknya di sini, si B cocoknya di sini. Oke, ini mungkin pembelajaran juga bagi kita semua ya. Jadi paling tidak memberi kepercayaan, memberikan kesempatan ya, itu bisa juga dilakukan ya dengan memanagenya di dalam itu sendiri ya. Baik ya, mencerahkan ini Bu Sisi ini ya. Bu Septi gimana Bu? Apa ada yang ingin dieksplor lagi? Ya cukup Pak, sementara terima kasih. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa japri ya ke Bu Azizah. Kalau dieksplor bisa 1 jam lebih. Iya. Betul Pak. Waktunya. Kita juga Baik, ya sebenarnya waktunya Bu masih Azizah. cukup sih ya. Tapi nanti ada kode juga dari panitia ini, ada mungkin mau bagi-bagi hadiah tadi ya Mbak Priska. Tapi baik, sebelum masih ada kesempatan katanya, masih ada, kita kasih kesempatan yang dari chat box deh ya. Ini dari Bu Amrih Wigiati ya. Bu Amrih Wigiati, ini instansinya belum ditulis ya, mungkin nanti bisa disampaikan lewat chat box juga. Izin bertanya, pemahaman saya terkait penyetaraan yang Bapak sampaikan adalah penyederhanaan level yaitu level 1 dan 2. Pertanyaannya, di tingkat pusat KL masih ada jabatan administrator yaitu kepala bidang. Nah, apakah jabatan fungsional hasil penyetaraan dengan jabatan ahli madya dan golongan pangkatnya lebih tinggi dari kabid tersebut? Maksudnya, apakah dalam pengertian itu sudah ada jabatan kabid? Nah, apakah jabatan fungsional hasil penyetaraannya itu lebih tinggi dari jabatan kabid tersebut? Namun kontrak kerja dan penilaiannya oleh kabidnya gitu. Nah, jadi mungkin karena setara yang menilai kabidnya. Nah, hal ini masih menjadi perdebatan di KL Bu Amrih ya, dan menimbulkan demotivasi yang akhirnya berdampak di kinerja. Ini masalah kewenangan untuk melakukan penilaian. Ini paling pas, mungkin Pak Denny bisa memberikan pencerahan nih Pak Denny. Silakan Pak Denny. Pak Denny masih monitor Pak Denny? Ya Pak, baik Pak. Silakan Pak. Ini di PP 17 itu Pak, kita tidak
mengenal istilahnya, oh ini separuh dilakukan oleh dinilai oleh yang lebih tinggi, itu tidak, karena kedudukan kita lihat dulu dari kedudukan jabatan fungsional. Nah, kedudukan pejabat fungsional ini tidak semuanya langsung di kepala pimpinan unit, bisa juga di level-level tertentu. Nah ini kalau lihat pertanyaannya kan ini dulu dia kabit, kemudian disetarakan. Nah di situ ada kabit lagi yang baru. Apakah dia bisa dinilai? Itu bisa saja. Tapi masalah kedua, nah istilah tadi, istilah mindset dan ewo pakewunya tadi. Nah makanya di beberapa tempat itu ada beberapa istilahnya model ya, beberapa contoh. Jadi yang menilai tetap atasan langsung yang ada di situ, yang memberikan kerja adalah yang memberikan rekomendasi adalah yang memberi kerjanya. Jadi seperti itu. Jadi arahnya sebenarnya kebanyakan ke penilaian kinerjanya gitu, Pak. Jadi sebenarnya Bu Warsi ya tadi itu nggak apa-apa Bu, bisa saja dinilai oleh yang sama gitu. Tapi kalau memang dianggapnya ini ya udah bisa dinaikin ke atas dan rata-rata. Ada komandan datang dari Makassar bawa panitia tolong dibantu. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi lebih banyak kalau secara aturan tidak salah, boleh saja. Tapi dimungkinkan Pak ya, tadi dikembalikan ke mindsetnya, itu bisa juga disampaikan oleh yang lebih tinggi di situ. Karena kalau di KL itu kan yang level satunya udah biasanya langsung eselon 1, kemudian eselon 2, kemudian udah langsung ke fungsional seperti itu. Nah, dari fungsional seperti di kementerian kami juga sama ya, di PAN-RB juga gitu. Yang dulu menjadi administrator, kemudian menjadi ahli madya, sekarang dengan adanya squad dia menjadi ketua tim, gitu ya, jadi ketua tim kerja. Dan yang koordinator yang kontak juga sama, juga demikian. Terus itu. Kalau masalah demotivasi ya memang harus karena kebanyakan mindset kita sih ya tentang jagung. Jagung ini dianggapnya sebagai jabatan yang ini padahal nggak seperti itu ya. Padahal jagung ini sudah benar-benar jabatan yang bisa dinilai kompetensinya, keterampilannya dan keahliannya. Itu yang sudah jelas. Jadi kalau dia naik juga ada uji kompetensi, kemudian ini, itu luar biasa. Jadi beda sekali dengan jabatan administrasi ya, gitu. Nah, untuk itu makanya fleksibilitas yang ada di dalam jagung itu sudah direvisi ya, aturan baru ya, yang ada di dalam Permenpan 1 tahun 2023. Gitu. Mungkin gitu ya Bu Arje. Oke, ini cukup memberikan penjelasan Pak Dini ya. Jadi intinya memang dimungkinkan. Halo? Izin Pak Dini bisa menambahkan sedikit Pak. Oh Pak Priandoko Pak. Silakan. Oh silakan Pak. Ya mohon izin Pak. Sebenarnya Pak, kondisi itu tuh terjadinya ada kesalahan, ada kekurang tepatan ketika menempatkan pejabat penilai kerjanya Bapak. Jadi sebenarnya kalau dari peraturannya itu tidak ada masalah Pak ya. GF itu penilainya siapa? Yang penting dia adalah dia adalah struktural seperti itu Pak. Misalnya GF Madya dinilai oleh kepala bidang sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang terjadi masalahnya itu ketika misalnya di bawahnya Pak Denny dulu Pak ya, itu masih ada 2 kabit. Kemudian salah satu itu disetarakan seperti itu. Seharusnya kabit yang disetarakan itu bukan penilaian bukan di kabit sebelahnya, tetapi langsung naik ke Pak Denny seperti itu Pak. Naik ya. Jadi tidak ke kabitnya untuk ini ya, tapi penilaiannya tetap ke atas. Tetapi kalau misalnya yang dulunya itu sudah memang di bawahnya kabit itu ada GF Madya, maka tidak ada masalah sebenarnya kalau GF Madya-nya itu dinilai oleh kabit seperti itu. Tapi seperti tadi Pak, kondisi itu terjadi bermasalah ketika dulunya yang mungkin beliau itu adalah sejawatnya seperti itu ya, sama-sama eselon 3 sejawat dalam satu unit organisasi, tiba-tiba
yang satunya disetarakan, satunya tidak. Tetapi kok saya yang disetarakan penilaiannya adalah rekan saya seperti itu. Itu kan menjadi kurang elok Pak ya, kurang tepat ketika menempatkan pejabat penilaian. Jadi kita di dalam dan sudah ada SE-nya Pak, SE 3 ya dari SDMA itu mengatakan penilaiannya itu naik ke atas Bapak untuk yang disetarakannya sebagian seperti itu Bapak. Mohon izin Bapak menambahkan. Ini kondisinya berarti anomali ya Pak Prihandoko ya, yang Betul, tidak Bapak, bisa karena itu sebenarnya diterapkan masih secara ada. umum. Ya. Betul. Oke. Ya, itu mungkin tambahan dari Pak Prihandoko ya. Untuk pertanyaan dari Bu Amrih tadi, ini mungkin bisa memperjelas lagi ya, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Denny. Baik Bapak Ibu ya, kayaknya panitia sudah memberikan kode ya, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita closing ya, paling tidak saya berikan kesempatan dulu ya kepada Bu Sisi dan Pak Denny, mungkin closing statementnya Bu. Bu Sisi dulu, silakan Bu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk sekarang ini gitu ya, di mana transformasi organisasi itu sudah menjadi suatu keharusan, yang dituntut adalah kita ya sebagai ASN yang berada di dalam organisasi tersebut harus memiliki mindset yang bisa berubah dengan cepat, agile gitu ya. Jadi di era yang VUCA ini juga obatnya VUCA gitu ya. Harus ada vision, understanding, clarity, dan satu lagi adaptif gitu ya. Nah ini semua itu harus dan memiliki satu kesamaan visi. Jadi di dalam tim itu harus sama gitu ya. Kita harus tidak segan-segan untuk selalu memberikan bahasa ininya brainwash ya Pak ya. Tidak segan-segan untuk membrainwash mereka, mengingatkan kembali siapa kamu, apa pekerjaan kamu, sehingga mereka akan bekerja dengan ikhlas, tulus hati gitu ya. Artinya dan membuat mereka juga harus nyaman gitu di dalam pekerjaan. Jadi diperlukan gitu ya cara-cara khusus untuk men-treat ya anggota tim agar bisa berdaya dengan sukses gitu ya Pak ya, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sisi ya. Ini memberikan tambahan lagi nih, kredit poin juga nih Bu Sisi ya, sudah memberikan pencerahan buat kita semua. Silakan Pak Denny untuk closing statementnya Pak. Pak Denny, monitor. Oke, mungkin ada gimana panitia? Pak masih di ruangan? Oh, sepertinya Pak Denny sudah ada tugas lain yang tidak dapat tinggalkan ya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum ditutup ya, saya ini titipan dari panitia nih. Tadi panitia berpesan ya, bagi penanya akan dapat hadiah ya. Kalau nggak salah hadiahnya apa, rumah ya? Rumah di KN. Oh, enggak ya. Jadi nanti panitia akan memberikan kenang-kenangan untuk para penanya yang sudah berpartisipasi, dan kabar baiknya semua penanya tadi dapat kenang-kenangan dari panitia ya. Kita berikan applause nih buat penanya semua. Tadi ada Bu Evi dari PPSDM Makassar, ada Pak Muhazir ini dari Kemendikbud Jawa Timur, kemudian Pak Andara dari BK PSDM Purwakarta, Ibu Septiana dari Bapeltan Lampung, dan terakhir tadi Bu Amrih Wigiati ya. Kepada para pemenang tadi silakan di chatbox untuk menghubungi panitia, paling tidak memberikan nomor kontak atau email untuk dihubungi lebih lanjut ya. Silakan untuk berkomunikasi dengan panitia di chatbox. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian semuanya ya, luar biasa. Pagi sampai dengan siang hari ini tetap semangat. Saya lihat di ruangan sudah masih tersisa 100 lebih ya, 140 lebih peserta ya dari Sabang sampai Merauke. Ini menandakan bahwa semangat kita untuk terus mengupdate informasi, apalagi ini adalah isu penting ya bagi kita, dan kita punya tantangan yang cukup besar ke depannya ya. Seperti Bu Sisi tadi sampaikan, harus siap ya untuk tugas-tugas baru menjadi leadership dalam lingkungan masing-masing ya, khususnya yang sudah menjalankan program delayering. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sampai
jumpa di kesempatan yang lain ya. Terima kasih kepada panitia. Ini kerjasama dari API Pusat dengan DPK API Kementerian Keuangan. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi. Baik, makasih Pak. Silakan Mbak Priska untuk closingnya. Baik, terima kasih Pak Surono yang telah memandu jalannya sesi diskusi pada webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu menyanyikan bersama himne APWI. Suara profesi yang kita banggakan, memiliki tugas mencerdaskan, selalu berusaha memajukan bangsa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Suara melaksanakan amanah konstitusi yang bersatu dalam wadah APWI, menjadi ujung tombak pembawa kebenaran, nilai-nilai luhur bangsa diterapkan. Kita menjadi agen transformasi, tetap setia pada NKRI dalam melaksanakan dicari Widya Iswara menjaga marwah diri. Inilah kami Widya Iswara, bekerja dalam tugas mulia, inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Inovatif dan kreatif, selalu berkarya. Indonesia unggul, tujuan kita. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya tadi terdapat kendala pada audio. Dan sebelum webinar hari ini ditutup, kami mohon kesediaan para tamu undangan dan seluruh peserta webinar untuk berfoto bersama meskipun secara virtual. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Nanti akan saya pandu dengan hitungan mundur sebanyak 3 kali. Dan mohon untuk panitia dapat dibantu untuk meng-capture momen kita pada hari ini. Baik, kita mulai. Pada hitungan 3, 2, 1, silahkan Bapak Ibu mohon dapat diaktifkan kameranya. 3, 2, 1. Silahkan bisa ditampilkan senyuman terbaiknya. Dan terakhir 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk senyum dan semangat kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Nur Azizah dan Pak Denny yang sangat luar biasa hari ini telah meluangkan waktu untuk berbagi. Terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh peserta yang telah dengan semangat mengikuti seluruh rangkaian acara. Semoga Bapak Ibu telah memperoleh banyak sekali pengetahuan baru dan informasi terupdate dari webinar hari ini. Dan sebelum ditutup, saya izin mengingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang dapat diakses melalui tautan
s.id/layering-upwi sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat. Dan sekali lagi mohon dipastikan untuk pengisian data diri, terutama email, sudah benar karena sertifikat akan dikirim langsung ke email Bapak Ibu setelah daftar hadir telah disubmit. Dan untuk pengisian daftar hadir kami tunggu paling lambat sampai dengan hari ini pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Baik, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara webinar hari ini. Kalau tadi narasumber dan moderator sudah berpantun, saya juga nggak mau kalah ini Bapak Ibu. Saya juga akan berpantun untuk menutup acara webinar hari ini. Minta cakepnya ya Bapak Ibu ya. Baik, buah nanas, buah ceri, Cantik. dicampur gula, enak sekali. Cantik. Cukup sekian webinar kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Akhir kata, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketua DEX kerjasama. Terima kasih. Sering-sering ya. Terima kasih Pak Ketum. Bapak Ibu sekalian. Luar biasa.